Sekarang kita akan melanjutkan tentang petuah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah alam barzah itu? Alam barzah adalah alam pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Amal apakah yang menemani kita dalam kubur? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan dan kebaikan yang menyertai orang muslim setelah dia meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat yang disebarkan, anak yang saleh yang ditinggalkan, mushaf Al-Quran yang diwariskan, masjid yang dibangun, mendirikan tempat berteduh atau rumah untuk orang yang sedang bepergian, sumur yang dialirkan, sedekah yang dikeluarkan, semuanya akan mengalir pahalanya setelah dia meninggal. Sampaikah sedekah ahli waris dengan maksud pahalanya sampai kepada keluarga yang meninggal? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ketika ahli waris atau kerabat mayat bersedekah dengan maksud agar pahalanya sampai kepada si mayat, maka malaikat akan membawanya dalam beberapa wadah yang terbuat dari cahaya. Malaikat itu lalu berdiri di bagian kepala kuburan sambil menyeru, wahai penghuni kuburan, keluarga kamu telah menghadiahkan untuk kamu satu hadiah, terimalah. Malaikat lalu memberikan hadiah tersebut kepada si mayat tadi dengan memasukkannya ke dalam kubur. Begitu hadiah itu diterima si mayat, maka kuburannya menjadi luas, juga bercahaya sangat terang. Mayat itu lalu berkata, semoga Allah membalas kebaikan keluargaku kepadanya dengan balasan yang lebih baik. Dari Al-Tazkirah halaman 697. Kapan sebaiknya ziarah kubur dilaksanakan? Dan doa apa yang dibaca waktu ziarah kubur? Ziarah kubur sebaiknya dilaksanakan pada hari Jumat. Karena pada hari Jumat, si mayat mengetahui dan mengenal siapa para penziarah. Waktu ziarah sebaiknya membaca Al-Quran yang pahalanya ditujukan pada si mayat. Karena kondisi kurang mengizinkan, tidak memungkinkan, cukuplah membaca Al-Fatihah, surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas masing-masing satu kali. Apakah yang harus diucapkan ketika kita melewati kuburan? Ketika kita melewati kuburan, ucapkanlah, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Keselamatan buat kalian, wahai penghuni kubur. Apakah memang ada pertanyaan dalam kubur? Pertanyaan dalam kubur memang ada. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba telah diletakkan dalam kuburnya dan ia mendengar sanda orang yang pergi mengantarkannya ke pemakaman, datanglah malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepadanya. 1. Siapakah Tuhanmu? Allah adalah Tuhanku. Siapakah nabimu? Muhammad adalah nabiku. Apa agamamu? Islam adalah agamaku. Apa kiblatmu? Ka'bah adalah kiblatku. Siapa imammu? Al-Quran adalah imamku. Siapakah saudaramu? Orang muslim dan mukmin, laki-laki dan perempuan adalah saudaraku. Bagaimana kalau kita bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut? Apabila kita bisa menjawab semua pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu, maka malaikat akan memperlihatkan surga kepada si mayat dan dia akan mendapatkan nikmat kubur. Antara lain, kuburannya akan meluas 70 hasta dan bercahaya. HR Bukhari. Ia disuruh tidur seperti pengantin tidur, berlangsung sampai kelak dibangunkan oleh Allah dari pembaringannya. Adakah doa yang akan diamalkan setiap hari? Di akhir salat, Rasulullah SAW
menganjurkan kita membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung pada Allah dari neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan dari kejahatan dajjal. Apakah mizan itu? Mizan adalah timbangan atau semacam alat ukur di akhirat. Mizan terdiri dari dua piringan, yaitu piringan cahaya dan piringan kegelapan. Neraca-neraca itu diletakkan pada hari kiamat. Berapa besar neraca-neraca itu? Kalau diletakkan langit dan bumi, sungguh neraca itu akan memuatnya. Mizan itu juga mampu mendeteksi seringan apapun juga berat suatu amal. Mizan itu mampu menimbang amal perbuatan manusia dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Al-Zahar surat 99 ayat 78. Bagaimana caranya bisa meniti siratal mustaqim dengan secepat kilat? Caranya adalah istiqamah menjalankan agama Islam, mengingat Allah atau zikir sepanjang hayat, meraih rahmat Allah. Rahmat Allah diberikan kepada mereka yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah disertai doa. Taubat setiap saat. Bagaimanakah jika amal baik dan amal buruk seseorang sama beratnya? Jika amal baik dan amal buruknya sama berat, mereka akan menghuni kawasan Araf, yaitu wilayah yang terletak antara surga dengan neraka. Tidak lama kemudian, Allah memberikan syafaat atau pertolongannya untuk memindahkan mereka ke dalam surga. Apakah tugas malaikat Raqib dan Atid? Tugas malaikat Raqib dan Atid adalah untuk mencatat semua amal perbuatan manusia dari sejak lahir hingga meninggal, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Siapakah yang lebih dahulu dihisab? Umat pertama yang akan dihisab lebih dahulu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim. Mengapa umat Nabi Muhammad SAW yang lebih dahulu dihisab? 1. Karena umat Nabi Muhammad SAW adalah umat terbaik karena mengerjakan salat, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Sesungguhnya salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. 2. Karena umat Nabi Muhammad SAW memeluk agama yang sempurna, yaitu agama Islam. Apakah Adam diciptakan Allah dari satu jenis tanah? Allah menciptakan Adam dari berbagai jenis tanah. Itu sebabnya kulit manusia ada yang warna merah, putih, coklat, hitam, dan sebagainya. Begitu pula wataknya. Kapankah hewan dan tanaman diciptakan Allah? Allah menjadikan tanah pada hari Sabtu, menancapkan gunung pada hari Minggu, menumbuhkan pepohonan pada hari Senin, menjadikan bahan mineral pada hari Selasa, menjadikan cahaya pada hari Rabu, menebarkan bintang pada hari Kamis, menebarkan binatang pada hari Kamis, dan menciptakan Adam pada hari Jumat setelah selesai tercipta seluruh makhluk. Siapakah nama malaikat yang menjaga manusia? Malaikat yang menjaga manusia secara bergiliran adalah malaikat hafazah, yang bekerja pada siang hari, bertugas dari subuh sampai asar, yang malam hari bertugas dari asar sampai subuh. Apakah pahala suami yang memberi makan keluarganya dengan harta yang halal? Pahala suami yang memberi makan keluarganya dengan rezeki yang halal akan
mendapatkan pahala, doanya dikabulkan, sama dengan mengeluarkan zakat, akan membawa berkah, masuk surga, ketenangan batin, dan mendapatkan kebahagiaan. Apakah hak-hak bertetangga? Rasulullah SAW bersabda, hak bertetangga itu adalah sebagai berikut. Apabila ia sakit, engkau harus menjenguknya. Jika ia meninggal, engkau antarkan jenazahnya. Kalau ia meminjam, engkau memberinya pinjaman. Apabila auratnya terbuka, engkau harus menutupnya. Jika ia memperoleh kebaikan, engkau ucapkan selamat kepadanya. Kalau ia tertimpa musibah, engkau berduka cita terhadapnya. Janganlah engkau meninggikan rumah atau bangunanmu melebihi rumah tetanggamu, sehingga udara tidak dapat memasuki rumah mereka. Janganlah engkau menyakitinya dengan bau makanan yang sedap, kecuali engkau memberinya. Dari H.R. Tabrani.